Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 2 Yogyakarta, siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 2. Pada video kali ini kami ingin menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara pengoperasian dan konfigurasi LMS. Nah, sebelum itu video ini dibuat dan disusun oleh siswa TKJ 2 sebagai berikut. Baiklah, pertama-tama yang diperlukan dalam LMS, yakni kalian harus mempunyai sebuah server sebagai wadah LMS kalian. Nah, pada server tersebut kita harus menginstalkan beberapa aplikasi atau software, yakni Apache, Maria Server, PHP MySQL, dan model untuk LMS kita nanti. Nah, lakukan semua instalasi tersebut untuk membangun model Anda. Jika sudah, kita langsung saja mengakses model kita dengan menuliskan IP server. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke LMS-nya dengan menuliskan IP servernya ya. Nah, ini 5814517040 port 8061. Kita langsung saja. Yap, sudah jadi LMS-nya. Kita akan login sebagai leader atau sebagai administrator leader. Masukkan password. Yap. Nah, ini adalah tampilan LMS yang kita buat tadi. Nah, untuk membuat perubahan pada LMS, kita ke administrasi situs. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa hal di LMS seperti menambahkan pengguna, kursus, nilai plugin, dan lain-lainnya. Pertama-tama di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan kursus pada LMS. Klik kursus, selanjutnya kita tambahkan kursus baru. Kita isikan saja nama kursusnya. Coba saya akan isikan kelas bahasa Jawa gitu kan. Kelas bahasa Jawa. Kita kasih ini aja. Yap, selanjutnya nama singkat kursus ini singkatan aja tadi kelas Jawa ya. Nah, ini singkatnya. Untuk kategorinya kita masukkan ke kelas bahasa. Jadi ada keterlihatan kursus kita tampilkan supaya user bisa mengakses atau melihat kursus ini. Selanjutnya ini tanggal mulai kursus. Yap, kita mulai sekarang. Tanggal akhir kursus kita akan nonaktifkan saja supaya bisa diakses selamanya. Jadi ini keterangan ringkasan kursus, kita bebas mengisikan apa saja di sini, seperti ya kayak greeting, hello, dan lain-lainnya. Di sini ada file gambar khusus, ini untuk logo dari kursus. Jika kalian punya bisa tambahkan, jika tidak lanjut saja. Jika sudah, kita simpan dan tampilkan. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke tampilan peserta dari kelas bahasa Jawa. Di sini adalah tempat untuk menambahkan user. Nah, karena itu marilah kita membuat user baru dulu ya. Kita kembali lagi ke administrasi situs. Nah, ini kita ke pengguna dan tambahkan pengguna baru. Nah, kita masukkan nama penggunanya, bisa gunakan apa ya, pengguna. Oh, saya lupa untuk nama pengguna, usahakan semuanya kecil. Selanjutnya password baru kita akan isikan pengguna 1. Yap, pengguna 1. Ini saya tambah lagi ya. Pengguna 1. Nama depan,
pengguna 1. Alamat email ini diwajibkan di sini, jadi harus kita isi. Walaupun kita tidak punya email, kita bisa isikan dengan ngasal untuk formalitas. Pengguna 1@gmail.com. Selanjutnya kota kita tambahkan Yogyakarta, negara Indonesia, time server Asia Jakarta Indonesia dan lain-lain. Ada foto pengguna, ini ada keterangan, kita lewati saja foto pengguna. Jika semua sudah, kita tambahkan pengguna. Jika sudah, di sini akan bertambah satu lagi pengguna, tadi pengguna 1. Nah, jika sudah ada di sini berarti artinya pengguna sudah berhasil ditambahkan. Jika pengguna atau klien sudah ditambahkan, kita akan kembali lagi pada kursus yang tadi untuk memasukkan si pengguna 1 ini pada kursus bahasa Jawa. Karena jika belum kita masukkan ke kursus, maka user pengguna 1 tadi tidak akan bisa mengakses kursus dari kursus yang ada pada LMS kelas bahasa ini. Jadi kita klikkan kursus, kita masuk ke kelola kursus dan kategori. Kita cari kursus kita yang tadi, Jadi kursus kita masukkan ke kategori kelas bahasa. Jadi kita klik kelas bahasa. Nah, di sini akan muncul beberapa kelas yang dibuat. Nah, kita tadi membuat kelas bahasa, jadi kita masuk ke bahasa Jawa. Nah, ini kita scroll ke belakang. Nah, ini di sini kita akan masukkan pengguna 1 tadi, karena di sini belum ada user yang masuk. Kita akan masukkan pengguna 1 tadi. Nah, kita sudah kembali ke tampilan peserta tadi. Kita akan masukkan pengguna 1 sebagai siswa pada kursus bahasa Jawa. Kita klik enroll user, kita cari usernya tadi. Nah, ini pengguna 1. Jika sudah, kita pilihkan role untuk si pengguna 1 ini. Di sini ada beberapa pilihan, manajer, pengajar, dan lain-lainnya. Kita pilih siswa saja. Jika sudah, kita enroll user. Sudah masuk. Berarti pengguna ini sudah dapat mengakses kursus bahasa Jawa atau kursus yang kita buat tadi. Kita akan coba login menggunakan pengguna 1. Pengguna 1. Kita sudah login sebagai user pengguna 1. Kita akan lihat kursus. Di sini ada beberapa kursus yang dibuat di kelas bahasa. Kita akan coba masuk ke bahasa Jepang, dan ternyata tidak bisa karena si pengguna 1 ini tidak terdaftar dalam kursus ini. Karena sesuai yang kita katakan tadi, jadi kita hanya dapat masuk ke kelas bahasa Jawa karena si pengguna 1 ini hanya didaftarkan di kelas bahasa Jawa. Ini kita sudah masuk ke pembelajaran kelas bahasa Jawa. Ini masih kosong, masih bertuliskan default karena kita belum tambahkan. Jadi kita akan tambahkan beberapa pembelajaran seperti file dan lain-lainnya. Nah, kita akan keluar lagi dan masuk menggunakan admin atau leader. Leader. Kita akan tambahkan beberapa pembelajaran di kelas bahasa Jawa. Kita klik beranda situs dan masuk ke kelas bahasa Jawa. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa pembelajarannya.
Caranya dengan menghidupkan mode ubah. Nah, di sini jika kita sudah hidupkan, kita bisa mengotak-atik atau mengubah apapun yang ada di sini, seperti menambahkan sebuah aktivitas seperti file, quiz, dan lain-lainnya. Pertama kita akan ubah dulu namanya. Topik 1 ini akan kita ubah. Pertama kita modifikasinya, kita klik dulu, kita gantikan menjadi pembelajaran 1. Nah, kita bisa masuk ke penjelasan dan lain-lain. Jika tidak, langsung saja kita simpan perubahan. Yap, di sini sudah keluar, sudah berganti menjadi pembelajaran 1. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan beberapa aktivitas untuk pembelajaran 1 ini. Pertama, saya akan menambahkan file. Nah, ini file ini biasanya akan berisi modul atau buku-buku elektronik. Kita akan tuliskan apa ya, materi 1 dan deskripsi kita bebas, misalnya kayak nah, jika sudah, kita bisa masukkan file yang akan kita gunakan atau kita tetapkan sebagai buku elektronik. Nah, kita bisa cari bebas. Ya, kita unggah. Kita tunggu sebentar. Yap, sudah. Selanjutnya kita akan simpan dan tampilkan. Yap, klik link via. Kita akan lihat kelas bahasa Jerman. Nah, salah, kelas bahasa Jawa maksud saya. Nah, di sini sudah keluar materi 1 atau file yang kita upload tadi, yang jadikan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan bagaimana tempat untuk mengumpulkan tugas. Jadi akan mengumpulkan tempat untuk mengumpulkan tugas. Ya, berbentuk assessment atau tempat pengumpulan tugas. Ini bisa kita masukkan namanya pengumpulan tugas. Ini deskripsi bebas. Nah, ini ada pilihan di sini, availability, izin pengiriman dari, kita aktifkan. Jadi sekarang batas waktu kita akan hidupkan saja sampai tanggal 20. Batas akhirnya kita akan hilangkan supaya bisa ngirim kapan saja. Ini untuk maksimal berkas yang dikirim 20 dan ukuran file 2 MB paling tinggi. Jika sudah, kita simpan dan tampilkan. Nah, ini sudah. Nah, kita sudah berhasil membuat tempat pengumpulan tugas. Ya. Selanjutnya kita akan menambahkan kuis. Nah, kuis ini biasanya digunakan untuk ulangan harian, PAS, PTS, dan lain-lainnya. Nah, ini kita masukkan namanya dulu, kuis bahasa gitu aja ya. Kuis bahasa perkenalan, monggo kalau mau diisi silahkan. Timing kita aktifkan. Nah, ini dimulai dari sekarang. Kuis akhiri kita nonaktifkan saja. Nah, ini untuk waktunya bisa kita tambahkan berapa, bebas 30 menit contohnya, dan lain-lain, dan nilai dan lain-lainnya. Jika sudah, kita simpan dan tampilkan. Nah, di sini ada tulisan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Jadi kita harus memasukkan terlebih dahulu pertanyaannya. Ini edit quiz. Di sini kita akan tambahkan sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini
ada banyak sekali pilihan ya. Untuk soalnya tersendiri ada berbentuk pilihan ganda, benar salah, matching, dan lain-lainnya. Kita akan beri yang biasanya saja, pilihan ganda kita tambahkan. Nah, ini kategori kelas Jawa. Nama soalnya kita bisa masukkan bahasa Jawa. Nah, untuk teks soal monggo bisa apa kayak contohnya ya, itu tambah 1 sama dengan, nah gini aja. Ya, selanjutnya kita masukkan ABC nya. Nah, ini berarti kita jika 4 itu tambah 1 kan bukan 4, berarti kita tidak menerapkan nilai pada jawaban ini karena jawaban ini salah gitu kan. Selanjutnya pilihan 2 kita tuliskan 2 karena ini jawabannya yang benar, kita beri nilai 100%. Selanjutnya pilihan ketiga kita asal saja. Ya. Ya, jika sudah kita simpan dan lanjutkan penyuntingan. Ya, jadi sudah ya, ini sudah masuk satu soal. Ya, jika sudah kita simpan perubahan dan kita coba masuk ke kuis yang tadi. Ya, sekarang kita sudah bisa melihat kuis sudah bisa diakses. Kita akan mencoba mengakses kuisnya. Nah, ini mulai usaha kuis dengan batasan waktu 30 menit yang sesuai yang kita buat tadi. Nah, ini sudah keluar ya kuisnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita akan coba finish attempt, kumpulkan semua dan selesai. Dan ya betul 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini berhasil, tandanya kuis yang kita buat telah berhasil. Selanjutnya kita finish review. Dan kita bisa lihat nilai kita, nilai tertinggi 10 dari 10. Kita juga bisa mengulang kuis dan lain-lainnya ya. Nah, ya jadi mungkin itu saja untuk dasar-dasar konfigurasi pada LMS. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih.